Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultan wal wabahi burhanuh al-mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil aqd wa tanfariju bihil kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Sebelum kita lanjutkan kajian Al-Quran, kita membahas satu tema, yaitu mengenai dakwah. Guru kami Buya Yahya mengatakan bahwasanya dakwah adalah tugas kita semua. Di antaranya beliau juga menyebutkan bahwasanya ulama berdakwah dengan ilmunya, orang kaya berdakwah dengan hartanya. Yang punya tenaga, ide, pikiran, kreatifnya juga berdakwah dengan hal itu. Termasuk beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya penghalang dakwah ada dua. Siapa penghalang dakwah? Pertama adalah tawadhu bukan pada tempatnya. Ini adalah teguran untuk para junior-junior yang baru berkecimpung di dalam dunia dakwah. Bahwasanya dengan barunya dirimu hadir di tengah masyarakat, jangan menjadikan dirimu pesimis. Jika waktunya itu engkau maju di tengah masyarakat, maka majulah. Jangan engkau rendah diri, karena rendah diri atau tawadhu yang bukan pada tempatnya itu menjadi penghalang dakwah. Jika engkau udah ditunjuk oleh masyarakat untuk berdakwah, maka majulah ke depan, walaupun di kanan kiri masih banyak yang sepuh di antara kalian. Yang kedua penghalang dakwah, guru kami Buya Yahya mengingatkan, penghalang dakwah yang kedua adalah hasud, iri dengki. Apabila ada kawannya yang maju, maka dia berusaha menghalang-halangi. Ini adalah tamparan keras bagi para senior-senior dalam dunia dakwah. Jika para yang lebih dulu terjun dalam dunia dakwah, melihat di kanan kirinya mulai muncul nih anak-anak muda yang ikut berdakwah, dia berusaha mencari-cari kesalahan daripada anak muda tersebut. Dia berusaha menjerumuskannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu." Janganlah engkau berusaha mencari kejelekan dan kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Janganlah engkau memata-matai orang lain, karena itu adalah sebagai penghalang dakwah. Maka mudah-mudahan antara senior dan junior di dalam dunia dakwah adalah saling melengkapi, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul. Kita gotong royong berusaha menggiring manusia ke jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tafsir surat Abasa. Insya Allah kita ada 4 pembahasan, yaitu mengenai bagaimana kita menghormati orang lain. Kedua, Allah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Allah juga menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah persiapkan bagi manusia. Dan terakhir, keempat adalah bagaimana keadaan hari kiamat. Jadi di awal ayat 1-16 surat An-Naba, Allah menyuruh kita agar kita dapat pintar-pintar menghormati manusia di kanan dan kiri kita. Dalam hidup bermasyarakat kita harus berakhlak, sopan santun, tata krama, beradab dengan orang-orang di sekitar kita. Orang tua kita, guru kita, anak didik kita, anak
kandung kita, pasangan hidup kita. Kita hormat kepada mereka semua. Itulah yang diajarkan. Kisah bermula daripada perang Badar. Perang Badar itu 3 lawan 1. Umat Islam 313 orang, musyrik Quraisy 950 orang. Ini kan 3 lawan 1. Tapi karena Allah tolong Nabi Muhammad dengan turunnya malaikat dalam peperangan tersebut, walaupun dalam kuantitas kita kalah, tetapi dalam kualitas kita menang. Sehingga iman para sahabat yang bergejolak, yang teguh pendiriannya itu, menjadikan walaupun 313 melawan 950, orang-orang musyrik Quraisy saat itu dapat dikalahkan. 70 orang dari musyrik Quraisy meninggal, dan 70 orang lainnya tertawan. Hingga ketika pulang dari perang Badar, para sahabat bermusyawarah dengan baginda Nabi. Nabi minta pendapat, bagaimanalah, apalah yang harus aku lakukan terhadap 70 tawanan yang masih hidup. Maka Sayyidina Umar usul, ya Rasul, ini 70 orang tawanan penggal semua ya Rasul. Maka Nabi sepertinya tidak setuju dengan pendapat Sayyidina Umar untuk memenggal 70 orang tadi. Hingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq usul, ya Rasul, bagaimana kalau begini? Kita kan baru berjuang dalam dunia Islam. Kita butuh pendanaan. Bagaimana jika korban yang jika tawanan yang 70 orang itu, mana yang kaya kita tawarkan kepada keluarganya di Mekah yang kaya raya, kita adakan sayembara, ditebus antara 1.000 sampai 4.000 dirham. Oh begitu ya? Iya ya Rasul, sehingga kita dapat pendanaan banyak, penggalangan dana banyak dari hasil menjual tawanan tadi kepada keluarganya yang kaya raya, antara 1.000 sampai 4.000 dirham perak. Kemudian kalau miskin bagaimana? Nah, tapi tawanan yang miskin tetapi dia cerdas dan pintar, kita beri mereka 10 anak-anak Madinah, 10 anak muslim Madinah. Suruh tawanan yang miskin itu tapi cerdas, mengajari 10 anak muslim pendidikan calistung, lebih tepatnya baca tulis hitung, sehingga kalau anak kita menjadi pintar, maka itu adalah fida'uhu, adalah pembebasannya. Oh begitu? Ya. Tapi ya Rasul, jika tawanan kafir tadi ternyata dia adalah orang miskin dan dia juga bodoh, tidak cerdas, maka kita tetap jadikan dia budak dan seorang tawanan. Sehingga pada saat itu, hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad setuju dengan usul daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga pada saat itu Nabi Muhammad melakukan apa yang diusulkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menganggap Nabi Muhammad telah melakukan kesalahan. Harusnya menurut Allah, Nabi Muhammad mengikuti pendapat Sayyidina Umar, memenggal 70 orang tadi. Kemudian kisah berlanjut di perang Uhud. Perang Uhud lebih luar biasa lagi, hadirin hadirat. Walaupun umat Islam saat itu jumlahnya yang berangkat 1.000 orang, tetapi mereka harus menghadapi orang Quraisy sebanyak 3.000 orang. Ini kan lagi-lagi 1.000 lawan 3.000, totalnya ya 3:1. Bahkan ceritanya di tengah jalan, belum sampai Gunung Uhud di Madinah, 300 orang munafik dipimpin oleh kepala munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, izin ke Nabi bahwasanya mereka mau balik ke Madinah. Orang munafik tadi mau balik ke Madinah, dia mundur dari perang. Maka pada saat itu salahnya Nabi mengizinkan 300 orang ini untuk kembali ke Madinah. Saat itu ada yang mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kami menghukumi orang-orang munafik ini dengan zahirnya. Karena zahirnya Islam, mereka izin ke Nabi, ya aku izinkan. Sedangkan urusan hati mereka yang kafir, munafik itu kan luarnya Islam, hatinya kafir. Nah, urusan hatinya yang kafir aku serahkan kepada Allah. Salahnya Nabi mengizinkan orang munafik kembali ke Madinah.
Sehingga yang perang di perang Uhud itu muslim hanya 700 orang. Yang tadinya 3:1 Pak, berubah jadi 4:1. Artinya kemungkinan untuk menang itu berkurang. Nah, pada saat itu Nabi mengizinkan munafik kembali. Ini dianggap kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang menjadi kajian kita pada perjumpaan kali ini, yaitu kisah yang sangat dikenal bagaimana Nabi Muhammad SAW yang terkenal murah senyum, ketemu orang selalu senyum, tiba-tiba suatu kali Nabi cemberut. Nah, cemberutnya Nabi ini juga dianggap kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu memilih pendapat Sayyidina Abu Bakar dalam tawanan Badar, ya, dianggap salah oleh Allah. Nabi mengizinkan orang munafik kembali di perang Uhud, kemudian Nabi mengizinkan munafik Uhud itu kembali ke Madinah, ini juga salah. Termasuk cemberutnya Nabi kepada dalam cerita yang akan diceritakan, ini juga dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Nabi salah. Oh, ternyata salahnya Nabi itu bukan karena mengurangi derajat kenabian Nabi Muhammad yang luar biasa, tapi sengaja dibikin salah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi pelajaran bagi kita. Maka dikatakan, ada satu prakata mengatakan, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, bahwasanya yang biasa dianggap baik oleh orang-orang baik, ternyata dianggap jelek oleh orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Jadi di situ ada abrar, orang baik, di atasnya orang baik ada orang yang sangat dekat dengan Allah. Nah, hal-hal yang oleh orang baik dianggap baik, ternyata kadang dianggap jelek oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bab cemberutnya Nabi ini masuk ke dalam yang menurut orang pada umumnya orang baik itu cemberut ya wajar aja, kan begitu. Tapi menurut orang yang sangat dekat dengan Allah seperti para nabi dan rasul, cemberut saat itu kurang tepat dan dianggap sebuah kesalahan. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka cerita yang akan diceritakan dalam surat Abasa. Jadi surat Abasa itu ayatnya 1-42. Tapi ayat 1-16 menceritakan tentang kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan kesalahan untuk pelajaran bagi kita, cemberut terhadap satu orang. Ceritanya begini. Nabi di rumahnya kedatangan rombongan pembesar-pembesar Quraisy. Ini pembesar-pembesar Quraisy yang masih musyrik menyekutukan Allah, mereka datang ke hadapan Nabi. Dan saat itu Nabi sedang berpidato, berharap agar, maksudnya Nabi itu apa? Nabi melayani pembesar Quraisy yang masih musyrik itu. Nabi berharap agar mereka itu masuk ke dalam Islam. Sehingga dengan masuknya mereka ke dalam Islam, Islam itu menjadi kuat. Maka waktu Nabi sedang melayani tamu pembesar Quraisy yang musyrik itu, tiba-tiba datang satu tamu. Siapa tamu tadi? Dia adalah seorang budak, orang dari kalangan rendahan, seorang yang jasadnya cacat, tidak bisa melihat alias buta, bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum dari kalangan budak, dari kalangan orang rendah, dari kalangan orang yang buta, pada saat itu datang ke hadapan Nabi. Nabi yang sedang fokus dengan pembesar Quraisy didatangi oleh Abdullah ibn Ummi Maktum. Pada saat itu Nabi melihat ke arah Abdullah ibn Ummi Maktum. Saat itu sahabat yang buta tadi mengatakan, "Allamani mimma allamakallah." Ya Rasul, ajarilah kepadaku tentang apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Dia juga mengatakan, "Ya Rasulullah, arsyidni." Ya Rasul, beri petunjuk kepadaku, kata Abdullah ibn Ummi Maktum. Tapi karena Nabi ini sedang fokus kepada pembesar Quraisy, dan bahkan di dalam hati Nabi dikatakan, di situ dikatakan, wa qala fi nafsihi innama ittaba'ahul umyan wal abid was suflah. Nabi takut, nih pembesar Quraisy, kalau Nabi tuh ngeladenin permintaan sahabat yang buta ini, takut pembesar Quraisy nanti mereka pada berbisik-bisik. Mereka mengatakan, oh Muhammad mah
pengikutnya banyak dari kalangan orang buta. Muhammad mah pengikutnya banyak dari kalangan hamba sahaya budak. Oh, Muhammad mah pengikutnya banyak dari kalangan orang-orang rendah. Maka Nabi Muhammad saat itu melihat Abdullah ibn Umi Maktum, agar menjaga persepsi daripada cara pandangnya nih pembesar Quraisy, Nabi saat itu cemberut kepada Abdullah ibn Umi Maktum. Setelah cemberut, Nabi berpaling. Bahasa kita ngelengos, fokus lagi sama pembesar Quraisy. Maka saat itu Abdullah ibn Umi Maktum melihat Nabi Muhammad itu menyepelekan dirinya. Maka pada saat itu Abdullah ibn Umi Maktum beliau mengatakan apa? Atara bima aqulu ba'sah. Ya Rasulullah, apakah engkau menganggap apa yang aku katakan itu adalah hal yang sia-sia saja? Ya, maka Nabi menjawab, la. Nabi sambil cemberut berpaling, Nabi jawab, la, enggak, aku tidak menyepelekanmu. Kamu ngomong nggak sia-sia. Cuma Nabi lagi fokus sama pembesar Quraisy tadi. Sehingga nggak lama turunlah surat Abasa. Turun malaikat Jibril membawa surat Abasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa, dia Muhammad telah cemberut. Wa tawalla, dan dia Nabi Muhammad telah berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika telah datang kepadanya seorang yang buta. Wa ma yudrika, tidakkah engkau tahu hai Nabi Muhammad, la'allahu yazzakka, mungkin si Abdullah ibn Umi Maktum ini dia ingin membersihkan dirinya. Ketemu kamu tuh pengen bertaubat kepada Allah. La'allahu yazzakka au yadzakkaru, atau dia hanya ingin minta nasihatmu. Fatanfa'ahu dzikra, sehingga nasihat tadi bermanfaat bagi dirinya. Amma man istaghna, adapun pembesar Quraisy yang mereka tuh udah merasa kaya, merasa tercukupi, merasa tidak butuh kepada apa? Ini dikatakan amma man istaghna ay amma indaka minal iman wal qur'ani wal ulum, yaitu pembesar Quraisy yang mereka tuh merasa tidak butuh dengan iman, kepercayaan kepada Nabi, dengan isi Al-Qur'an, dengan ilmu pengetahuan yang disebarkan oleh Nabi. Mereka itu istaghna, merasa tidak butuh dengan itu semua. Amma man istaghna, adapun pembesar Quraisy yang udah kaya, tercukupi, nggak butuh kayaknya dengan ajarannya Nabi. Fa anta lahu tasadda, sedangkan engkau Muhammad dengan pembesar Quraisy ini, engkau tasadda, yaitu engkau perhatian kepada mereka. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada kewajiban atas dirimu hai Nabi Muhammad. Kamu tuh nggak punya kewajiban alla yazzakka, seandainya mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak ada kewajiban menjadikan mereka beriman kepadaku. Wa amma man ja'aka yas'a, sedangkan hai Nabi Muhammad, man ja'aka, orang yang telah datang kepadamu, yas'a, terburu-buru. Abdullah ibn Umi Maktum tuh pengen ngobrol sama Nabi dari pasar sampai datang ke rumahnya Nabi, terus ngikut, dia buru-buru. Wa huwa yakhsha, dia adalah orang yang takut kepada Allah. Fa anta anhu talaha, sedangkan engkau hai Nabi Muhammad terhadap Abdullah ibn Umi Maktum talaha, engkau itu berpaling. Kalla innaha tadhkirah, sekali-kali tidak hai Nabi Muhammad, ini adalah peringatan. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang menghendaki tentulah akan memperhatikannya. Faman syaa'a, maka barang siapa yang ingin, dzakarah, maka dia akan menasehatinya. Fi suhufim mukarramah, di dalam suhuf yang dimuliakan di sisi Allah. Marfu'atim mutahharah, yaitu Al-Quran yang ditinggikan derajatnya, mutahharah, yang disucikan. Mutahharah di sini bermakna sentuhan-sentuhan syaitan. Syaitan tidak menyentuh Al-Quran. Bi aidi safarah, di tangan para utusan, di tangan malaikat. Bi aidi safarah kiramim bararah, yaitu para malaikat yang mulia, orang-orang yang mereka malaikat yang terbaik, yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa humul malaika, mereka adalah malaikat.
Maka ayat 1 sampai 16 ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang melakukan kesalahan terhadap satu orang sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini mengajarkan kepada kita agar kita selalu senyum, karena senyum itu adalah sedekah. Maka cukuplah Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita itu jangan sampai memilih-milih tamu atau membagi-bagi tamu. Ada tamu VIP, ada tamu yang cukup dilayani seadanya. Tidak. Kita ikuti bagaimana Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu yang ternyata 3 orang itu adalah malaikatnya Allah. Sebab apa yang disuguhi oleh Nabi Ibrahim tidak disentuh oleh malaikat setengah jam berlalu. Sehingga Nabi Ibrahim sadar, oh yang datang malaikat, karena malaikat tidak makan, tidak minum. Nabi Ibrahim saat itu menyembelih kambing muda, membakarnya, dan menyajikannya. Artinya fasilitas yang diberikan oleh Nabi Ibrahim adalah hal yang sangat luar biasa. Maka mari kita agungkan makna silaturahmi. Dan ada pengajaran di dalam Abasa awal-awal bagaimana dikatakan bahwasanya Muslim itu lebih mulia daripada orang-orang kafir. Iman yang ada di dalam hati orang beriman, orang Muslim, itu lebih mulia daripada orang kafir. Walaupun orang kafir itu kedudukan derajatnya tinggi, walaupun dia orang kaya, kita harus fokus memilih melayani yang beriman, walaupun dia orang yang rendah, orang yang tidak punya, ketimbang kita melayani orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir dikatakan tidak kufu, tidak selevel dengan orang-orang muslim. Walaupun orang kafir tadi telah menjadikan dirimu takjub. Ya, walaupun orang kafir tadi pakaiannya rapi, menjadikan diri kita takjub dengan dirinya, tetap kita harus mengutamakan daripada kalangan orang-orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal insanu ma akfarah." Qutila ay lu'ina, dilaknat. Dilaknat manusia itu ma akfarah, dengan apa yang dia kafirkan. Celaka manusia, alangkah kufur dia. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apa sih manusia itu diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, yaitu manusia diciptakan dari sperma. Khalaqahu, yang Allah ciptakan, faqaddara, kemudian Allah menentukan takdirnya. Tsummas sabila yassarah. Tsummas sabila yassarah. Nah, nanti selanjutnya di ayat ke-17 hingga 23, yaitu ada 7 ayat berikutnya, ini Allah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Ya. Gimana manusia itu bisa sombong? Orang yang menghormati tamu, orang yang menyepelekan orang lain, itu biasanya ada sombong di dalam hatinya. Bagaimana manusia itu bisa sombong padahal dulunya dia adalah sperma yang hina, dan dia akan mati, dikuburkan nanti di sini, fa'akbarah, dikuburkan. Dia akan menjadi mayit, jadi jenazah yang bau, jadi bangkai yang hina. Bersamaan dia kemana-mana bawa kotoran di dalam perutnya yang hina. Bagaimana manusia ini bisa sombong padahal dia diciptakan dari hal yang hina, akan menjadi hina, dan dia kemana-mana bawa hal yang hina. Kok bisa sombong? Kok bisa nyepelekan tamu begitu ya? Walidza qala ba'duhum ma libni adamin wal fakhra awwaluhu nutfah madhirah wa akhiruhu jifah qadhirah wa huwa bainahuma hamilul lil udhrah. Ya, awalnya sperma, bakal jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Maka Allah menjelaskan tentang awal penciptaan manusia. Qutilal insanu ma akfarah. Bagaimana manusia itu bisa kafir kepada Allah? Padahal awalnya min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa sih manusia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Awalnya dari sperma, kemudian Allah menakdirkan, memberikan dia nasib. Ya, artinya dia berubah menjadi, Allah bentuk dia segumpal darah, segumpal daging, ila akhiri khalqih, sampai sempurnalah wujudnya. Tsummas sabila yassarah.
Ai tariqu khurujihi min batni ummih. Sabil di sini artinya jalan. Maksudnya setelah Allah ciptakan seseorang itu di dalam perutnya sempurna, maka ke suatu jalan yassarah Allah mudahkan. Tsumma sabila, kemudian kepada satu jalan yassarah Allah mudahkan. Maka di sini para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya fahuwa fi batni ummihi 'alal intisab fa idza jaa waqtu khurujihi inqalaba bi ilhamin minallah. Jadi pada awalnya janin itu di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya, itu berdiri tegak, kepala di atas, kaki di bawah pada awalnya. Fa idza jaa waqtu khurujihi, maka apabila datang waktu lahir, ya, datang waktu lahir, ada dia sampai kepada satu masa dia bakal lahir, inqalaba, maka si janin tadi berputar. Yang tadinya biasa sehari-hari itu dihamil tua, kepala di atas, kaki di bawah, karena udah waktunya dia lahir, inqalaba, maka dia berputar. Bi ilhami minallah, atas petunjuk dari Allah, petunjuk ilham dari Allah. Sehingga bayi tadi berputar, dia mencari jalannya, kepala di bawah, kaki di atas. Tsummas sabila, kemudian as-sabila, kepada jalan itu yassarah, Allah permudah prosesnya, sehingga bayi tadi berputar atas kehendak Allah dan dia keluar dengan mudahnya. Itulah proses penciptaan manusia. Setelah dia hidup di dunia, tsumma amatahu fa aqbarah, kemudian kami matikan dia setelah hidup, fa aqbarah, kemudian kami kuburkan dia, kata Allah. Tsumma idza syaa'a ansyarah, tsumma, kemudian idza syaa'a, jika Allah menghendaki, ansyarah, Allah membangkitkan si manusia tadi. Maka Allah menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia agar manusia tidak berbuat sombong di dalam hatinya. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menegur kita di ayat ke-24 hingga ayat ke-32, 9 ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang berbagai macam nikmat yang Allah sediakan untuk manusia setelah manusia itu hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan dalam 9 ayat berikutnya kenikmatan yang luar biasa agar kita selalu bersyukur. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali tidak, manusia itu belum melakukan. Lam yaqdi ay lam yaf'al. Manusia itu belum melakukan ma amarah, apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya, bihi rabbuh. Falyanzur al-insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'idama wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Maka Allah menjelaskan manusia itu sekali-kali belum dia itu melakukan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Padahal bersama itu, falyanzuril insanu ila ta'amih. Lihatlah manusia kepada apa yang telah dia makan. Ya, bagaimana Allah menakdirkan manusia, menyiapkan untuk manusia daripada nikmat-nikmat. Anna sobabna, anna sesungguhnya kami Allah, sobabna kami menuangkan, kami menurunkan al-ma'a daripada air, as-sahab dari mendung, sobba dengan satu tuangan. Maksudnya apa? Allah jadikan langit itu terbelah dengan turunnya hujan deras. Nih kayak sekarang nih, turun hujan deras. Ini nikmat daripada Allah. Thumma, kemudian setelah turun hujan tadi, syaqaqna, kami belah. Syaqaqna, kami belah al-arda, bumi, syaqqa dengan satu pembelahan. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya, Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwasanya Allah membelah langit dengan turunnya hujan dan Allah membelah bumi dengan tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan. Karena air hujan, tanahnya memang udah subur, disiram air, keluarlah tumbuhan-tumbuhan darinya. Fa'ambatsna fiha habba, maka kami tumbuhkan fiha di dalam bumi yang disiram dengan air hujan itu habba, biji-biji. Kal hintoh awis syair, seperti hintoh, sejenis biji-bijian makanan pokok, awis syair atau gandum. Wa'inabah wa qadba, bukan hanya itu, wa'inabah
wa qadba dan sayur-sayuran. Wa zaitun wa nakhla dan kami tumbuhkan buah zaitun, wa nakhla dan buah kelapa, wa hadaiqa dan kebun-kebun, gulba yang rindang, wa fakihata wa abba wa fakihah dan buah-buahan, wa abba ma tar'ahul bahaim. Maksudnya adalah makanan-makanan yang dikonsumsi oleh hewan pemakan rumput. Maksudnya adalah rumput. Kami tumbuhkan rumput. Lihat manusia, makanannya apa? Kami turunkan hujan. Bumi mengeluarkan biji-bijian, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, pohon kelapa, kemudian pohon zaitun, sayur-sayuran, buah-buahan seperti anggur, kemudian juga rumputan, mata'al lakum, sebagai tamti', ya, sebagai kesenangan, lakum bagi kalian manusia, wali an'amikum dan bagi hewan ternak kalian manusia. Mata'al lakum wali an'amikum. Kesalahan Nabi Muhammad dalam menghormati orang di kanan kiri. Ini bukan kesalahan Nabi, tapi ini adalah mimbabi sayyiatil hasanatul abrar sayyiatil muqarrabin. Ya, seperti yang udah dijelaskan bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dianggap baik oleh orang-orang baik ternyata itu adalah kejelekan yang dianggap jelek oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang levelnya lebih tinggi. Maka kesalahan Nabi cemberut itu adalah pelajaran bagi kita agar kita tidak membeda-bedakan orang satu dengan yang lain, menganggap semua orang adalah mulia sehingga kita bisa menghormati mereka. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain karena itu adalah tidak baik. Bagaimana kalian bisa membeda-bedakan orang? Itu adalah penyakit sombong. Bagaimana kalian bisa sombong? Kalian manusia diciptakan dalam keadaan hina. Bagaimana prosesnya yang semua dibantu oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selesai sehingga akhirnya penutup daripada kajian tafsir surat An-Naba dalam rangka kita mempraktekkan firman Allah adalah ayat ke-33 hingga ayat ke-42. 10 ayat terakhir Allah menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang tetap memilih jalan yang sombong, yang tetap mereka itu membeda-bedakan derajat manusia, yang mereka itu tidak beradab dalam kehidupan sosial. 10 ayat terakhir Allah menjelaskan keadaan hari kiamat. Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah ai an-nafkhatu tsaniyah. Jadi tiupan sangkakala 2 kali. Tiupan pertama kiamat, tiupan kedua hari kebangkitan. Jarak antara 2 tiupan 40 tahun. Maka dikatakan fa idza ja'atis sakhah. Maka apabila ditiupkan sangkakala dengan tiupan yang kedua, maksudnya apabila datang hari kebangkitan, apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ternyata di hari kebangkitan, setelah manusia itu bangkit dari alam barzah, ruh masuk kembali ke dalam badan. Ternyata apa yang dilakukan manusia? Mereka lari satu sama lain. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari itu adalah hari di mana seseorang lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan orang itu lari daripada ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banih, dan dia lari daripada sahabatnya dan golongannya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap manusia mereka sedang fokus ya dengan urusan mereka masing-masing. Dia tidak hiraukan daripada sanak keluarganya. Di hari itu kata Allah, wujuhu yauma idzin musfirah. Di hari itu wajah manusia terbagi menjadi 2 golongan. Ada wajah musfirah, ay mudi'ah, bercahaya. Golongan pertama adalah golongan yang wajahnya bercahaya. Dohikatum mustabsyirah, dohikah, dia tertawa. Mustabsyirah, ay farhatun wahumul mu'minun, mereka senang, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Itu golongan pertama. Dan golongan yang kedua, wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, dan hari itu ada golongan yang wajah mereka pada hari itu di atas wajah mereka ghabarah,
bahasanya ghabaratu gubar, berdebu. Wajahnya berdebu. Tarhaquha qatarah. Dzalmah wa sawat. Wajahnya gelap dan hitam. Di hari itu golongan yang kedua wajahnya berdebu, gelap dan hitam. Ulaika humul kafaratul fajarah. Dialah golongan kedua, yaitu golongan orang-orang kafir fajarah, yang mereka melakukan kefajiran, melakukan dosa. Nah, maka mereka adalah golongan orang-orang kafir yang tidak percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang tidak percaya teguran Allah kepada Nabi Muhammad tentang manusia itu di satu derajat, yang membedakan hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan terakhir dalam tafsir Abasa ini yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan kita bedakan satu orang dengan orang lain. Pembagian kasta yang terjadi di India, kasta tertinggi dan lain sebagainya, sehingga ada kasta terbawah, kasta dalit yang dianggap najis, maka pembagian kasta ini adalah salah. Dan bagaimana kehidupan sosial kita, ada tamu VIP, VIP, ekonomi dan lain sebagainya, sehingga dalam melayani kita itu membeda-bedakan status seseorang, maka ini adalah salah. Datangnya Islam saat zaman perbudakan tidak membedakan mana yang budak dan mana yang merdeka. Kita semua sama di hadapan Allah, dan mari kita mulai menghargai orang di kanan kiri kita dan semua usaha mereka. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surganya Allah. Sekian saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibna الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليها قبيلها وأتمم علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisir al-Fatihah khususan al-Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani wal Habib Salim bin Umar al-Syatiri wal Habib Hasan bin Umar al-Syatiri wal Habib Muhammad bin Ali al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Ahmad al-Segaf wal Habib Muhammad bin Muhammad al-Segaf wal Habib Muhammad bin Abdullah al-Segaf wal Habib Muhammad al-Jufri wa Sarmini binti Jalani wa Syarifah Nurul Jannah binti Mahdar al-Habsyi wa Syarifah Fatma binti Muhammad al-Jufri wa bil khusus al-Syarifah Faddun binti Muhammad al-Segaf wa usulihim wa furu'ihim wa amwatina wa amwatikum anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.